Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan materi kelompok kami mengenai desain produk dan proses produksi. Materi yang akan dibahas, yang pertama R&D dan PLC. Yang kedua, proses pengembangan produk baru, faktor-faktor dalam desain produk dan spesifikasi kualitas, perancangan jasa, macam tipe proses produksi. Pengertian R&D dan PLC. Research and Development atau yang biasa disingkat R&D adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk berinovasi dan memperkenalkan produk atau layanan baru. R&D merupakan tahapan pertama dalam proses pengembangan produk dan layanan baru. Yang kedua, PLC atau kepanjangannya adalah Product Life Cycle. Dikenal juga dengan siklus hidup produk atau daur hidup produk adalah suatu konsep yang menggambarkan serangkaian perjalanan atau tahap-tahap yang dilalui suatu produk, mulai dari tahap pengembangan, pengenalan, sampai produk tersebut mengalami penurunan hingga akhirnya keluar dari pasar. Berikut merupakan product life cycle. Penjelasan keempat tahapan PLC tersebut adalah sebagai berikut. Secara ringkas, keempat tahap PLC tersebut dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, perkenalan atau introduction. Masih menyesuaikan pasar dan banyak biaya untuk riset, pengembangan produk, modifikasi proses, dan yang terakhir pengembangan pemasok. Yang kedua, pertumbuhan atau growth. Desain produk sudah stabil sehingga perlu peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif dan perlu peningkatan kapasitas agar dapat memenuhi permintaan. Yang ketiga, kematangan atau maturity. Pesaing sudah dapat dipastikan dan memerlukan inovasi, pengendalian biaya harus lebih baik, meningkatkan keuntungan dengan pembatasan ini produk. Penurunan atau decline. Pada tahap ini produk hampir mati, maka mungkin perlu menghentikan produk tersebut dan menggantinya dengan desain produk baru. Proses pengembangan produk baru. Yang pertama, penyusunan ide. Proses pengembangan produk baru dimulai dengan ide, dengan cara mengumpulkan ide yang akan membantu memecahkan masalah pelanggan dengan cara baru dan inovatif. Yang kedua, penelitian. Ada beberapa cara untuk melakukan penelitian tersebut menjadi produk nyata, yaitu pertama, lakukan riset pasar untuk memahami sentimen saat di industri. Kedua, lakukan analisis kompetitor. Hal ini untuk memahami hal-hal yang dianggap kurang oleh pelanggan terhadap produk atau layanan kompetitor. Yang ketiga, perencanaan. Merumuskan ide atau definisi produk akhir berdasarkan ide dan penelitian awal, kemudian mulai membuat rencana untuk mewujudkannya. Yang keempat, pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe adalah kegiatan datang dengan produk sampel yang akan dibuat selama produksi massal. Prototipe mirip dengan produk akhir yang akan digunakan untuk membantu memahami cara pekerja dan mengidentifikasi hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Yang kelima, pengujian. Memastikan produk akan berfungsi seperti yang diiklankan dan secara efektif memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keenam, pengembangan produk. Melibatkan pembuatan produk akhir yang akan diperjualbelikan setelah selesai. Yang ketujuh, komersialisasi, memperkenalkan produk ke pasar, melaksanakan rencana pemasaran untuk membuat audiens mengetahui produk baru guna untuk menarik mereka untuk menjadi pelanggan. Berikut adalah rumah kualitas penyebaran fungsi kualitas atau QFD. Contoh 1. Membangun rumah kualitas. Grid Cameras INC menginginkan sebuah metodologi yang memperkuat kemampuannya untuk memenuhi keinginan pelanggan dengan kamera digital barunya. Cara pendekatan menggunakan rumah kualitas QFD. Solusi membangun rumah kualitas bagi Grid Cameras INC. Kita di sini melakukannya dengan menggunakan lapisan atau overlay 1, 2, 3, dan 4. Pada bagian kedua, perancangan operasi. Lapisan atas atau overlay 1
Pertama, melalui penelitian pasar, Great Commerce INC menentukan apa yang diinginkan pelanggan. Keinginan tersebut ditujukan di sisi kiri rumah kualitas atau House of Quality. Kedua, tim pengembangan produk menentukan bagaimana organisasi akan menerjemahkan keinginan pelanggan tersebut menjadi desain produk dan target atribut proses. Bagaimana ini dimasukkan dalam porsi utama rumah kualitas. Pada bagian ketiga, desain barang dan jasa, lapisan atas atau overlay 2. Ketiga, tim mengevaluasi masing-masing keinginan pelanggan yang dibandingkan dengan bagaimana dalam matriks hubungan rumah. Tim mengevaluasi seberapa baik desain yang ada dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Keempat, atap rumah menunjukkan hubungan antara atribut. Kelima, tim mengembangkan peringkat kepentingan untuk atribut desain di baris bawah tabel. Hal ini dilakukan dengan menentukan untuk medium dan 1 untuk rendah. Untuk masing-masing catatan dalam matriks hubungan dan kemudian mengalihkan masing-masing nilai ini dengan peringkat kepentingan pelanggan. Nilai dalam baris peringkat kepentingan kita memberikan peringkat mengenai bagaimana meneruskan produk dan desain proses dengan nilai tertinggi menjadi sangat penting bagi produk yang sukses. Lapisan atas, overlay 3. Keenam, rumah contoh. Kualitas juga digunakan untuk mengevaluasi kompetitor. 2 kolom dikarenakan menunjukkan bagaimana pengetahuan Selanjutnya ada faktor-faktor dalam desain produk. Yang pertama, fungsi dan kegunaan produk. Dalam membentuk produk, Anda harus tahu fungsi serta kegunaan produk secara menyeluruh. Yang kedua, bahan baku dan spesifikasi desain standar, mencakup bagian produk, bahan pembuatan, warna serta ukuran yang dibutuhkan. Yang ketiga, tanggung jawab produk. Pada hal ini, pembuat mempunyai kewajiban untuk memberikan desain dengan kualitas terbaik. Pembuat atau pebisnis bertanggung jawab akan ketenangan serta kepuasan konsumen sesudah membeli produk tadi. Lalu, harga dan volume. Faktor yang menghipnotis desain produk merupakan harga serta volume dari produk tersebut. Yang kelima, bentuk dasar dari produk. Bentuk dasar atau prototype ialah model produk awal sebelum proses pembuatan atau produksi. Bentuk dasar akan menjadi gambaran berasal bentuk serta fungsi produk secara jelas. Lalu ada peluncuran desain produk. Selain pengembangan sistem dan struktur organisasi yang efektif untuk pengembangan produk, terdapat beberapa pertimbangan penting bagi desain sebuah produk. Yaitu terdapat 6 faktor peluncuran desain produk, yaitu yang pertama, desain yang baik. Desain yang baik berarti bahwa produk didesain sehingga variasi kecil dalam produksi atau perakitan tidak akan memberikan dampak negatif bagi produk. Misalnya contoh, motor matic, motor manual, dan lain-lain. Yang kedua yaitu desain modular. Produk-produk yang didesain dalam komponen-komponen yang mudah tersegmentasi disebut dengan desain modular. Desain modular menawarkan fleksibilitas baik bagi produksi maupun bagi pemasaran. Misalnya, contoh, isi pensil, alat pel, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu desain berbantu komputer, CAD, dan manufacturing berbantu komputer, CAM. Desain berbantu komputer adalah penggunaan komputer untuk mendesain produk dan mempersiapkan dokumentasi teknis secara interaktif. Misalnya contoh, virtual 3G. Manufaktur berbantu komputer mengacu pada penggunaan program komputer terspesialisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan peralatan manufaktur. Misalnya contoh, penggilingan. Yang keempat, teknologi realitas virtual. Realitas virtual adalah bentuk visual dari komunikasi di mana gambar menggantikan benda real, namun tetap memungkinkan penggunaan untuk merespons secara interaktif.
Misalnya contoh bidang medis dan kedokteran. Dokter mampu mendeskripsikan bagian anatomi tubuh sehingga organ mampu terlihat lebih nyata. Lalu yang kelima yaitu analisis nilai. Analisis nilai memberikan peningkatan yang mengarahkan baik kepada produk yang lebih baik maupun produk yang lebih ekonomis atau produk dengan dampak lingkungan yang lebih sedikit. Lalu yang keenam, keberlanjutan dan penilaian siklus hidup LCA. Desain produk mensyaratkan manajer untuk mengevaluasi opsi-opsi produk. Keberlanjutan dan penilaian siklus hidup adalah dua cara untuk melakukannya. Keberlanjutan berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi selanjutnya dalam pemenuhan kebutuhan mereka. LCA adalah evaluasi formal atas dampak lingkungan sebuah produk. Lalu ada desain produk dan spesifikasi kualitas. Beberapa poin terkait dengan desain produk dan spesifikasi kualitas. Yang pertama, pemahaman kebutuhan pelanggan. Memahami dengan baik apa yang diinginkan oleh konsumen. Ini dapat menjadi dasar untuk merancang produk yang sesuai dengan harapan konsumen. Lalu yang kedua, inovasi dalam desain. Upaya untuk terus-menerus meningkatkan desain produk dapat membantu perusahaan tetap bersaing. Inovasi dalam desain dapat melibatkan penggunaan teknologi baru, bahan baru atau pendekatan desain yang lebih efisien. Lalu yang ketiga, perencanaan proses produksi. Desain produk harus berintegrasi dengan proses produksi. Proses produksi yang efisien dan sesuai dengan desain produk dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas. Yang keempat, pengendalian kualitas. Spesifikasi kualitas harus jelas dan dapat diukur. Pengendalian kualitas yang ketat selama proses produksi diperlukan untuk memastikan produk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima, pemantauan kinerja. Perusahaan perlu memantau kinerja produk berdasarkan spesifikasi kualitasnya. Jika ada penyimpangan, perbaikan harus dilakukan secepat mungkin. Lalu yang keenam, pengembangan keberlanjutan. Desain produk dan spesifikasi kualitas harus selalu diperbarui sesuai dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Dan yang ketujuh yaitu kolaborasi tim. Tim yang terdiri dari berbagai departemen seperti desain, manufaktur, dan pemasaran perlu bekerja sama untuk memastikan desain produk dan spesifikasi kualitas terpenuhi. Di sini ada perancangan jasa. Jasa merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen, perusahaan perlu mendesain jasanya secara tepat. Tujuannya ialah mengurangi keluhan konsumen agar bisa diantisipasi secara maksimal oleh perusahaan. Maksimalisasi pelayanan bagi konsumen dapat diwujudkan dengan cara berikut. Yang pertama, membuat desain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan, mengikuti dan atau mempertimbangkan permintaan pelanggan. Lalu yang kedua, mendesain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan setelah pengiriman dilakukan. Desain dapat dibuat setelah bertemu dengan pelanggan. Lalu mendesain pelanggan berdasarkan partisipasi pelanggan setelah pembuatan desain dan pelaksanaan pengiriman. Lanjut, macam tipe proses produksi. Proses produksi dalam manajemen operasional adalah serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk atau layanan yang dapat dijual kepada pelanggan. Terdapat beberapa tipe proses produksi yang terkait dengan proses produksi. Yang pertama, proses produksi berbasis proyek. Nah, proses ini cocok untuk produk-produk yang unik atau dibuat sesuai dengan spesifikasi tertentu. Desain produk dan proses produksi dibuat khusus untuk setiap proyek. 2. Proses produksi berbasis job shop.
Pada proses ini, produk-produk dibuat dalam jumlah kecil dengan variasi yang tinggi. Desain produk dapat disesuaikan untuk di setiap pesanan, dan proses produksi disesuaikan sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga, proses produksi berbasis batch. Proses ini cocok untuk produk-produk yang tingkat produksi menengah. Produk diproduksi dalam kelompok atau batch tertentu. Dengan setiap batch mungkin memiliki desain produk yang sama. Lalu yang keempat, proses produksi berbasis aliran flow production. Pada proses ini produk-produk dibuat dalam jumlah besar dengan tingkat produksi yang tinggi. Desain produk dan proses produksi cenderung stabil dan seragam. Dan yang terakhir yaitu proses produksi berbasis mass customization. Proses ini menggabungkan elemen produksi berbasis aliran dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pelanggan. Lalu, desain produk dan proses produksi dapat disesuaikan untuk memungkinkan variasi produk. Ya, dapat dilihat secara langsung dari tabel tersebut, di mana perangkat lunak A dengan total biaya tetap US dollar 200.000 dan dolar yang diperlukan pelaporan akuntansi itu US dollar 60, dan perangkat lunak B dengan total biaya tetap US dollar 300.000 dan dolar yang diperlukan pelaporan akuntansi US dollar 25. Sedangkan perangkat lunak C dengan total biaya tetap US dollar 400.000 dan dolar yang diperlukan pelaporan akuntansi US dollar 10. Maka dari itu langkah pertama kita harus mencari perangkat lunak atau volume A dan B. Lalu setelah itu kita mencari perangkat lunak atau volume kedua B dan C. Solusinya yaitu perangkat lunak A menghasilkan sebuah proses yang paling ekonomis hingga ke volume 1. Untuk menentukan volume 1, kita mengatur biaya dari perangkat lunak A sama dengan biaya dari perangkat lunak B. Volume 1 merupakan nilai yang belum diketahui. Nah, jadi langkah pertama kita harus mencari perangkat lunak atau volume 1 A dan B sebagai berikut. US dollar 200.000 itu didapat dari perangkat lunak A dengan total biaya US dollar 200.000, lalu ditambah dengan 60 volume 1. 60 volume 1 itu didapat dari dolar yang diperlukan pelaporan akuntansi, lalu sama dengan 300.000 US dollar. Itu didapat dari perangkat lunak B, lalu ditambah dengan 25 volume 1, yaitu didapat dari dolar yang diperlukan pelaporan akuntansi. Setelah itu dijumlahkan 35, yaitu dihasilkan dari volume 1, di mana 35 ini didapat dari 60 dikurang 25. Lalu pindah ruas jadi sama dengan 35 sama dengan US dollar 100.000, di mana US dollar 100.000 ini didapat dari 300 dikurang 200 sama dengan 100 US dollar. Lalu dijumlahkan lagi, volume 1 sama dengan 2.857.000 US dollar, di mana 2.857 US dollar ini didapat dari 100 dibagi 30 sama dengan 35 sama dengan 2.857. Hal ini memiliki pengertian bahwa perangkat lunak A merupakan perangkat lunak paling ekonomis berdasarkan laporan 2.857 laporan volume. Hal yang serupa untuk menentukan titik crossover. Untuk volume 2 kita mengatur biaya perangkat lunak sama dengan biaya dari perangkat lunak C. Setelah mencari hasil perangkat lunak atau volume 1A dan B, lalu langkah kedua yaitu kita mencari perangkat lunak atau volume kedua dari B dan C sebagai berikut. 300.000 US dollar itu didapat dari perangkat lunak B dengan total biaya tetap US dollar 300.000. Lalu ditambah dengan 25 yaitu volume 2. 25 volume 2 ini didapat dari dolar yang diperlukan pelaporan akuntansi.
lalu sama dengan US dollar 400.000, di mana US dollar 400.000 ini didapat dari perangkat lunak C. Total biaya tetapnya lalu ditambah dengan 10 volume 2, yaitu didapat dari dolar yang diperlukan pelaporan akuntansi. Lalu selanjutnya hasilnya yaitu 15. Dengan volume 2, 15 ini didapat dari 10 dikurang 25, lalu dipindah ruas jadi 15. Lalu sama dengan US dollar 100.000. Ini juga didapat dari 400 dikurang 300 sama dengan 100 US dollar. Lalu hasil volume 2 yaitu 6.666 US dollar, yang dimana 6.666 US dollar ini didapat dari 15 dibagi 100 dengan hasil 6.666 US dollar. Hal ini memiliki pengertian bahwa perangkat lunak B paling ekonomis jika jumlah laporan antara 2.857 dengan volume 1 dan 6.666 dengan volume 2, dan bahwa perangkat lunak C adalah yang paling ekonomis jika laporan melebihi 6.666 pada volume kedua. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak B paling ekonomis apabila jumlah laporan antara 2.857 US dollar dan 6.666 US dollar, dan perangkat lunak C paling ekonomis apabila laporan melebihi 6.660 US dollar. Ya, bisa dilihat pada tabel 7.1. Ini adalah perbandingan karakteristik dari 4 jenis proses. Yang pertama yaitu fokus proses atau volume rendah, variasi tinggi. Misalkan Arnold Palmer Hospital. Lalu yang kedua yaitu fokus repetitif atau modular. Misalkan Harley Davidson. Lalu yang ketiga yaitu fokus produk atau volume tinggi, variasi rendah. Misalkan Frito-Lay. Dan yang keempat yaitu kustomisasi massal atau volume tinggi, variasi tinggi. Misalkan Dell Computer. Nah, pada perbandingan yang pertama di fokus proses yaitu kuantitas yang kecil dan variasi produk yang luas. Lalu perbandingan yang pertama di fokus repetitif yaitu proses panjang, produk yang terstandarisasi dari modul. Perbandingan yang pertama di fokus produk yaitu kuantitas yang besar dan variasi produk yang kecil. Dan yang pertama dari kustomisasi massal yaitu kuantitas besar dan variasi produk yang luas. Lalu perbandingan yang kedua dari fokus proses yaitu operator dengan kemampuan yang luas. Lanjut, perbandingan kedua dari fokus repetitif yaitu karyawan dengan pelatihan yang sederhana. Perbandingan kedua dari fokus produk yaitu operator dengan kemampuan yang tidak luas. Lalu perbandingan kedua dari kustomisasi massal yaitu operator yang fleksibel. Lanjut, perbandingan yang ketiga dari fokus proses yaitu instruksi untuk masing-masing pekerjaan. Perbandingan ketiga dari fokus repetitif yaitu sedikit perubahan dalam instruksi pekerjaan. Lanjut, perbandingan ketiga dari fokus produk yaitu instruksi pekerjaan yang terstandarisasi. Lalu perbandingan ketiga dari kustomisasi massal yaitu pesanan custom memerlukan banyak instruksi pekerjaan. Perbandingan keempat dari fokus proses yaitu persediaan tinggi. Lalu perbandingan keempat pada fokus repetitif yaitu persediaan yang rendah. Perbandingan keempat dari fokus produk yaitu persediaan rendah. Lalu yang persediaan keempat dari kustomisasi massal yaitu persediaan rendah relatif terhadap nilai produk. Lanjut, yang perbandingan kelima dari fokus proses yaitu barang jadi dibuat untuk dipesan dan tidak disimpan. Perbandingan kelima dari fokus repetitif yaitu barang jadi dibuat berdasarkan peramalan yang sering dilakukan. Lanjut, perbandingan kelima dari fokus produk yaitu barang jadi dibuat sesuai peramalan dan disimpan.
Perbandingan kelima dari kustomisasi massal, yaitu barang jadi dibuat sesuai pesanan. Lanjut, perbandingan keenam pada fokus proses, yaitu penentuan jadwal kompleks. Perbandingan keenam dari fokus repetitif, yaitu penentuan jadwal bersifat rutin. Lalu, perbandingan keenam dari fokus produk, yaitu penentuan jadwal bersifat rutin. Lalu, perbandingan keenam dari kustomisasi massal, yaitu penentuan jadwal yang rumit mengakomodasikan pesanan custom. Lalu, perbandingan yang terakhir dari fokus proses, yaitu biaya tetap rendah dan biaya variasi tinggi. Lalu, perbandingan ketujuh dari fokus repetitif, yaitu biaya tetap bergantung pada fleksibilitas dari fasilitas. Lanjut, perbandingan ketujuh dari fokus produk, yaitu biaya tetap tinggi dan biaya variabel rendah. Lalu, perbandingan yang terakhir dari kustomisasi massal, yaitu biaya tetap cenderung tinggi dan biaya variabel rendah. Ya, berikutnya ada tabel 7.2, yaitu teknik-teknik untuk meningkatkan produktivitas jasa. Nah, yang pertama, strategi pemisahan. Teknik yang digunakan yaitu struktur layanan sehingga para konsumen dapat pergi kemana layanan ditawarkan. Contohnya yaitu para konsumen di bank pergi ke manajer untuk membuka akun yang baru, ke pegawai bagian kredit untuk pinjaman, dan ke teller untuk mendepositkan uang. Lalu strategi yang kedua yaitu pelayanan sendiri. Tekniknya yaitu pelayanan sendiri sehingga para konsumen dapat meneliti, membandingkan, dan meninggalkan dengan kecepatan mereka sendiri. Contohnya supermarket dan departemen store melakukan pemesanan melalui internet. Lalu strategi yang ketiga yaitu penundaan. Teknik yang digunakan itu penyesuaian pada saat pengiriman. Contohnya menyesuaikan font pada saat pengiriman dan bukannya pada saat diproduksi. Strategi yang keempat yaitu fokus. Teknik yang digunakan yaitu membatasi penawaran. Contohnya menu restoran yang terbatas. Lalu strategi yang kelima yaitu modul. Tekniknya yaitu pemilihan modular atas jasa produksi modular. Contohnya pemilihan investasi dan asuransi modul makanan yang telah dipaketkan sebelumnya pada restoran. Lalu strategi yang terakhir yaitu otomatisasi. Tekniknya yaitu memisahkan layanan yang akan membiarkan mereka sendiri untuk mencoba beberapa tipe dari otomatisasi. Contohnya mesin penarikan otomatis. Selanjutnya ada tabel 7.3, yaitu contoh dampak teknologi pada industri jasa. Pada industri jasa yang pertama yaitu jasa keuangan. Contohnya kartu kredit, transfer dana via elektronik, mesin tarik tunai otomatis, perdagangan saham via internet, lalu online perbankan via telepon seluler. Selanjutnya ada pendidikan. Contohnya kartu kredit, transfer dana via elektronik, mesin tarik tunai otomatis, perdagangan saham via internet, online perbankan via telepon seluler. Yang ketiga ada utilitas dan pemerintah. Contohnya truk sampah seseorang secara otomatis, alat pemindaian surat optikal, sistem peringatan banjir, meter yang memungkinkan pemilik rumah untuk mengendalikan pemanfaatan energi dan biaya. Lalu yang keempat yaitu restoran dan makanan. Contohnya yaitu order nirkabel dan dari para pelayan hingga dapur, robot untuk memotong daging, transponder pada mobil yang menelusuri penjualan pada drive-thru. Lalu yang kelima yaitu komunikasi. Contohnya TV interaktif, e-book atau buku elektronik via Kindle. Yang ketujuh yaitu hotel. Contohnya pemeriksaan masuk atau keluar secara elektronik, sistem kunci atau buka elektronik, pemesanan via web secara mobil. Lalu yang ke-8, grosir atau dagang. Contohnya terminal poin penjualan atau pos. E-commerce, komunikasi secara elektronik di antara gerai dan pemasok. Data yang diberi barcode. Lalu yang ke-9, transportasi. Contohnya loket tol otomatis,
sistem navigasi yang diarahkan dengan menggunakan satelit, lalu wifi dalam otomobil. Lalu yang ke-10 yaitu perawatan kesehatan. Contohnya sistem pengawasan pasien secara online, sistem informasi medis secara online, pembedahan robotik. Lalu yang terakhir yaitu maskapai penerbangan. Contohnya travel tanpa tiket, penjadwalan, pembelian internet, boarding pass yang diunduh dengan menggunakan barcode 2 dimensi pada telepon pintar. Sekian dari kami kelompok 2 Manajemen Operasional, dosen pengampu Francisca Swejono, SE MSE. Dan kami dengan anggota kelompok Marcelino NIM 2222047 dan Anton NIM 2222025. Terima kasih.